Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali belajar geografi dengan Bapak di sini. Pertemuan yang keempat ya. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita bahas tentang wilayah, kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang pewilayahan dan kutub pertumbuhan. Pertemuan ketiga tentang teori kutub pertumbuhan. Kemudian sekarang pertemuan keempat. Nah, apa yang kita pelajari sekarang di pertemuan keempat ini? Baik ya. Nah, yang kita pelajari pertemuan keempat ini adalah materi tentang pembangunan wilayah berkelanjutan. Nah, ini harus kalian konsentrasi pada satu, pengertian pembangunan. Kemudian yang kedua, pengertian atau memahami tentang berkelanjutan. Ya, jadi pembangunan dan berkelanjutan. Nah, pertama kita pahami pembangunan dulu. Kalau pengertiannya, kalian baca di situ, pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Nah, berarti pembangunan itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Berarti sejahtera dong, dari yang nggak mampu menjadi mampu, dari yang miskin berubah menjadi menengah, menengah berubah menjadi kaya, penghasilan rendah ke penghasilan tinggi, kebutuhan susah jadi kebutuhannya mudah. Dari mana pembangunan itu? Dari memanfaatkan sumber daya alam, dan sumber daya yang ada, sumber daya manusia. Berarti pembangunan bisa dilaksanakan jika memiliki modal, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan. Kalau nggak punya, ya susah buat pembangunan. Ya, baik. Kemudian pengertian tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, kata-kata berkelanjutan ini berarti kata lainnya apa? Terus menerus. Ya, berkelanjutan itu adalah terus menerus. Nah, kemudian apa itu kalau misalkan diartikan di sini? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan kebutuhan yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya. Ya, jadi kata-kata berkelanjutan itu berarti ada kata-kata antar generasi, antara generasi yang tua, mereka melakukan pembangunan, memanfaatkan sumber daya alam, tetapi jangan sampai habis. Itu harus disediakan untuk mewariskan untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Muta'ali tahun 2012. Ya, konsep yang pertama, kita lihat proses pembangunan berlangsung terus-menerus. Tidak terhenti. Kalau terhenti, ya berarti tidak jadi membangun. Berarti mundur. Ya, tidak membangun. Kemudian yang kedua, sumber daya alam memiliki ambang batas. Artinya, sumber daya alam itu tidak bisa dipakai terus-menerus, tetapi dia punya daya batasnya. Ya, kalau sudah habis, ya otomatis tidak bisa digunakan lagi. Maka harus ada upaya bagaimana supaya yang terbatas itu bisa tersedia dengan kata kunci berkelanjutan buat anak, cucu, atau generasi yang akan datang. Ya. Kemudian ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup. Pembangunan itu bukan hanya membangun ekonomi saja, bukan hanya membangun manusianya saja, tetapi karena lingkungan hidup yang non-manusia, non-kegiatan manusia, itu seperti tumbuhan, udara, air, dan sebagainya, itu termasuk bagian dari hidup, maka dia juga harus masuk dalam program pembangunan. Jangan hanya industri saja, jangan hanya meningkatkan
kualitas hidup dengan menyediakan berbagai teknologi, gedung-gedung bertingkat, bercakar langit, alat kendaraan bermotor, kemudian alat pesawat terbang, dan sebagainya. Tapi lingkungan itu, lingkungan hidup yang lain seperti tumbuhan, kebersihan air, kebersihan udara menjadi bagian dari pembangunan juga. Nah, itu yang disebut dengan kualitas lingkungan yang berkualitas, yang menunjang hidup untuk kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian 4, memungkinkan pemilihan alternatif. Artinya jika sumber daya alamnya itu sudah habis, maka atau menjelang habis, sebelum dia habis, harus mempunyai alternatif. Apa yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tadi, maka harus ada alternatifnya. Sebagai contoh misalnya, sumber daya alam minyak bumi sudah habis di kita, maka harus ada alternatif cara agar bahan bakar tersebut bisa tersedia juga, ya, misalnya dengan bahan tenaga listrik dari matahari atau tenaga bayu, yang baru-baru ini di Indonesia menggunakan tenaga angin sebagai pemasok tenaga listrik. Kemudian juga bisa gelombang air laut, arus laut itu bisa juga, ya. Hanya tinggal teknologinya, pendekatan teknologinya yang bisa menyediakan bahan pengganti tadi. Kemudian berikutnya adalah permasalahan pembangunan berkelanjutan. Apa yang jadi permasalahannya di sini? Pertama, banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Kenapa begitu? Ya berarti pembangunan ini tidak merata atau belum merata. Ya, karena daya dukung dari pemerataan pembangunan adalah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa harus ada interaksi antar wilayah yang lancar, yang didukung oleh sarana jalan, kemudian sarana komunikasi, atau transformasi, pemindahan dari teknologi, atau pemindahan manusia dan barang, mobilitas manusia dan barang ke daerah kota, dari daerah kota ke daerah terpencil, atau daerah-daerah yang ada di belakang kota. Nah, ini masih belum merata. Kemudian yang kedua, belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Sementara di Indonesia, yang kemarin kita pelajari bahwa kita mempunyai 4 daerah pusat pertumbuhan, ya, yaitu pertama di Medan, yang kemudian Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian yang ketiga adalah Sorong. Ini belum bisa mengembangkan dengan cepat, ya. Wilayah-wilayah yang strategis belum bisa mengalami percepatan pertumbuhan yang lebih cepat lagi, ya. Tapi untuk pembangunan yang sekarang itu sudah diupayakan, misalnya pembangunan jalan tol ke daerah pusat kota, ke daerah-daerah belakangnya, atau ke kota-kota kecil lainnya, pembangunan pelabuhan-pelabuhan ke pelosok-pelosok, pembangunan bandar udara, pesawat terbang yang bisa menjangkau lebih jauh lagi, ya. Nah, ini percepatannya masih belum begitu cepat, ya. Kemudian kesenjangan pembangunan antara desa dan kota masih kelihatan mencolok. Ini ditambah lagi dengan banyaknya arus urbanisasi yang pindah penduduk dari desa ke kota, sehingga desa banyak yang penduduk yang usia sudah tua, yang dimana tenaganya sudah habis, kreativitasnya sudah habis, atau sudah lelah. Akibatnya banyak tanah-tanah di pedesaan yang tidak tergarap, padahal tanah itu subur, ya. Karena tenaga atau power man-nya di desa itu sudah habis, atau bukan habis tapi sudah berkurang jauh, ya, sehingga pembangunannya berjalan lebih lambat lagi. Kemudian rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang, ya, sebagai acuan koordinasi pembangunan antar lintas sektoral dan antar wilayah. Nah, jadi perencanaan pembangunan ini tidak terkoordinasi dengan baik. Misalnya masih adanya pelanggaran-pelanggaran izin pembangunan yang mestinya bukan untuk, misalnya ada tanah pertanian yang digunakan atau dibangun untuk industri,
maka akibatnya tanah pertanian sempit, akibatnya bahan makanan jadi berkurang. Ya, industri bertambah, kemudian tingkat pencemarannya jadi tinggi, penduduk berubah menjadi tenaga-tenaga buruh industri dan sebagainya. Nah, itu akibatnya ketidaksesuaian tadi mengakibatkan kurang bagusnya pengaturan di dalam pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan manusia dengan aktivitasnya, kesesuaiannya dengan lingkungan hidup yang baik. Kemudian pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Jika wilayah itu sudah mengalami pertumbuhan dengan berkelanjutan, maka ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, setiap tahun berkembang positif dan area pertumbuhannya semakin luas. Ya, pengaruhnya semakin luas menuju ke luar batas kota. Kemudian yang kedua, menjadi incaran penduduk untuk berinteraksi dan berusaha berinvestasi di wilayah tersebut. Ya, jadi wilayah tersebut sudah ramai, akibatnya banyak pengusaha-pengusaha untuk membangun usaha di daerah-daerah tersebut. Ya, maka daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan yang bagus. Kemudian nomor 3, kegiatan ekonomi dan hubungan sosial berlangsung dengan baik, hasil dan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi berjalan lancar, kemudian sumber daya alam yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan manusia, dan sarana komunikasi dan transportasi tersedia dengan baik. Ketujuh, sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, kebutuhan air, kebutuhan listrik tercukupi dengan baik. Maka itu adalah ciri dari wilayah yang sudah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Tujuan pertumbuhan dan pembangunan wilayah berkelanjutan adalah yang pertama, pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan antar generasi. Kemudian yang kedua, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata hanya untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Kemudian kelima, mempertahankan pemanfaatan pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memanfaatkan kelestarian antar generasi dalam jangka panjang. Kemudian menjaga mutu ataupun kualitas hidup manusia. Nah, baik. Sekarang tentang daya dukung lingkungan dalam pembangunan. Lingkungan itu ada masa atau ada situasi yang bisa mendukung bahwa lingkungan dapat membangun atau dapat mendukung terjadinya pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya, kalau satu wilayah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup, sumber daya alam yang baik, tanahnya subur, kemudian juga punya nilai pertambangan, misalnya ada daerah pertambangan emas, kemudian ditambah dengan pendidikan penduduk yang baik atau kualitas penduduk yang baik, maka ini disebut daya dukung untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan pengembangan wilayah. Nah, jadi kalau daya dukung adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan atau mendukung kegiatan pada kawasan lingkungan itu sendiri untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi kalau daya dukung itu berasal dari lingkungan tempat tinggal ya. Kemudian ada kata-kata daya tampung. Kalau daya tampung itu bagaimana lingkungan tersebut bisa menampung kegiatan manusia. Apabila lingkungan kegiatan manusia sudah terlalu besar, sangat besar, maka kemungkinan sudah tidak menampung kegiatan manusia. Atau daya dukungnya sudah terlalu berat. Akibatnya apa? Maka lingkungan di sekitar tempat pembangunan tersebut akan menjadi
rusak dan kehidupan menjadi tidak nyaman. Misalnya tingginya pencemaran udara, ya, kemudian lingkungan menjadi tidak sehat, kotor, debu, dan sebagainya, maka itu berarti daya dukung lingkungan sudah tidak kuat, daya tampung sudah melebihi kemampuan hidup dari kemampuan mendukung dari keberadaan manusia itu sendiri. Baik, perkembangan suatu pembangunan di suatu wilayah, berkembangnya suatu wilayah secara teoritis jika sudah jumlah penduduknya yang sangat banyak, kemudian tingkat pembangunan, kecukupan pembangunannya juga sudah di dalam wilayah tersebut sudah cukup banyak, maka terjadi pengembangan wilayah keluar batas kota. Satu contoh misalnya di sini di daerah Jakarta, karena sudah penduduknya sangat banyak, kemudian pengembangannya keluar wilayah. Nah, di sini di wilayah Tangerang. Contohnya di sini ada perumahan Modern Land Cilejit di daerah Cilejit. Maka ini kenapa bisa berkembang di sini? Karena fasilitas yang ada, misalnya di sini transportasi kereta, kemudian adanya jalan-jalan tol. Maka di sini akan menjadi berkembang kembali menjadi pusat pertumbuhan baru, ya, daerah baru. Misalnya nanti akan tumbuh swalayan, kemudian hotel-hotel, kemudian semua yang dibutuhkan oleh penduduk-penduduk itu akan tumbuh di sini, termasuk sekolah, termasuk rumah sakit. Nah, tadi ada konsep kalau daya dukung lingkungan sudah tidak bisa menampung, maka akan terjadi banyak kerusakan atau ketidakseimbangan atau ketidaknyamanan tempat tinggal. Misalkan, ini satu contoh di Depok, ini sudah sangat padat, sangat rapat, kemudian terjadi proses pembangunan kembali. Dulu di sini adalah daerah yang kosong, dulu ini merupakan daerah kebun karet, ya. Kemudian juga banyak lahan-lahan kosong, tapi sekarang sudah sangat padat, sangat amat padat, ya. Akibatnya ada di daerah-daerah tertentu terselip pemukiman kumuh, atau kita sebut dengan slum atau slum area. Itu adalah pemukiman kumuh yang membuktikan bahwa proses pembangunannya di sini ada yang sudah tidak bisa menampung, ya. Akibatnya kalau pemukiman kumuh maka penduduknya mungkin banyak pengangguran, mungkin banyak pekerja-pekerja buruh, mungkin juga banyak kejahatan-kejahatan yang muncul di daerah-daerah yang padat. Nah, itu adalah efek dari perencanaan pembangunan yang banyak yang menyebabkan kesalahan pada proses pembangunan, tidak mengikuti aturan rencana tata ruang wilayah. Nah, baik, itu anak-anakku sekalian. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang wilayah pembangunan yang berkelanjutan, ya. Pembangunan wilayah yang sifatnya berkelanjutan, jadi harus diatur atau ditata supaya pembangunan tersebut tidak malah merusak, ya, malah merusak lingkungan yang sudah ada. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Dilanjutkan nanti Bapak minta kalian menjawab soal latihan yang ada di link ini, ya. Nanti linknya Bapak pasang atau Bapak cantumkan di WA group. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.